Ya ini jadi pelajaran juga buat kita gitu jamaah ya. Terkadang jamaah ada yang nggak salah pilih suami, tapi suaminya di tengah jalan nyebrang, nggak berjalan di jalan yang sama. Maka kita benar-benar harus terus berdoa ya. Yang dikasih suami yang soleh, doakan suaminya mudah-mudahan istiqomah. Yang dikasih istri yang soleha, doakan istrinya mudah-mudahan istiqomah jemaah. Karena boleh jadi di tengah jalan ada yang keluar jemaah. Ya Allah ya, ana jadi ingat ceramahnya Ustaz Abduh kemarin yang berkaitan dengan basisah ya. Bagaimana setan itu menyesatkan orang perlahan-lahan. Ada kawan kita, istrinya soleha jemaah. Kawan kita itu kerja di Madinah ya, kerja di Madinah dia masya Allah juga punya ilmu. Subhanallah, istrinya itu terakhir nggak mau sama suaminya. Istrinya itu sudah berubah, kata anak-anaknya, emak itu di rumah, anak-anaknya masya Allah pada banyak yang hafal Al-Quran ya. Ibunya berubah, sampai ibunya bermain sama tukang sayur. Tukang sayur apa tukang penjual tahu lupa ya. Pokoknya yang tiap hari datang jemaah. Kan tiap hari datang jualan depan rumahnya, dia beli, ngobrol. Ada kan perempuan yang suka ngobrol macam-macam ya. Suaminya nggak ada. Akhirnya istrinya nggak mau sama suaminya, gugat cerai, nikah sama tukang sayur. Jadi kita benar-benar harus takut sama Allah ya. Nggak ada jaminan kita akan benar terus ya. Maka kita harus minta tolong sama Allah SWT. Terus bagaimana dengan pertanyaan tadi ya? Ketika suami tidak mengizinkan, istri wajib taat sama suami selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah ya. Tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Terus bagaimana ketika dia nggak boleh ikut daurah seperti ini? Ya dia taat sama suaminya. Karena alhamdulillah masih banyak cara lain untuk menuntut ilmu ya. Dan di sini juga seorang istri jamaah yang sudah ngerti agama, tolong pelayanan kepada suaminya itu ditambah. Karena ada satu peristiwa, ada seorang suami, dia pejabat ya. Dia curhat sama kawannya, "Anda punya istri ini berubah," kata dia. Sering nonton rojak kayak gitu. Kerudungnya jadi panjang sekarang. Tanya sama saya ini. Terus gimana perubahan dia itu, positif atau negatif? Sekarang lebih bagus sih, lebih melayani, lebih ini. Oh kalau positif alhamdulillah kata dia. Iya ya, iya nggak apa-apa kata dia. Jadi dia nggak paham. Pokoknya dia merasakan manfaat dari istrinya. Maka dari sang istri ketika sudah ngaji biasanya sering ribut sama suami. Kalau sudah sering ribut sama suami, dia mulai mengatakan taat itu sama suami yang soleh. Suami kayak gini mah nggak perlu taat. Itu nggak benar. Jadi akhirnya terjadi suami semakin benci sama istrinya gitu, semakin melarang istrinya ikut kajian. Maka tunjukkan enggak, suami yang ngatakan enggak jangan ikut ya, iya udah nggak ikut. Dia bisa ikut online, dia bisa belajar menuntut ilmu sambil terus merayu suaminya, berdoa untuk suaminya. Insya Allah bisa. Jadi ada hal-hal selama itu bukan maksiat, artinya suaminya mungkin nggak ingin suami istrinya keluar rumah juga. Lah wong istri jamaah ini ibu-ibu ya, istri mau puasa sunnah saja harus izin sama mau puasa. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kala ada istri mengatakan, enggak Ustaz, suami ana nggak soleh, ana nggak perlu izin sama dia. Tetap izin. Maka tunjukkan ketika belajar agama itu semakin melayani suami. Jadi suami tahu istriku tambah baik sekarang. Bukan hanya penampilannya, tapi pelayanannya. Bahkan ada seorang suami mengatakan, "Ana lebih suka engkau pakai you can see kayak dulu." Itu ada suami kayak gitu. Kenapa? Karena istri nggak melayani suami dengan baik ketika sudah ngaji gitu loh. Karena dia merasa nggak nyaman gitu loh. Siapa nama istrinya Fir'aun? Asia. Suami ibu insya Allah nggak separah Fir'aun. Enggak lah, nggak separah Fir'aun. Maka tetap berusaha untuk melayani, taat kepada suami selama ya
masih tidak terhalangi dari menuntut ilmu, ya bisa menuntut ilmu. Kecuali kalau sudah kemaksiatan, ya beda lagi, nggak boleh dia taat sama suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.